Shalom. Ya, puji nama Tuhan untuk hari ini, saat ini, satu hari lagi Tuhan berikan kesempatan untuk kita semua boleh datang beribadah kepada Tuhan kita di bulan yang Juli, di minggu pertama di bulan ini. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan sertai untuk kita semua. Biarlah saat ini, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, biar kita tetap memiliki hati, boleh terus beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari siapkan hati kita masing-masing, kita mau bersatu dulu sejenak. Seandainya kita semua untuk bangkit berdiri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mentadbiskan ibadah ini. Adapun pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang baik. Biarlah segala pujian, kemuliaan hanya bagi Allah kita. Kita katakan, Yesus Engkau sungguh baik, Yesus Engkau indah bagi kami semua. Biar semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Segala puji hormat hanya bagi Engkau, Yesus, Allah yang patut kami puji dan tinggikan. Amin. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Katakan Yesus, namamu indah bagi kami semua. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku mau menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujian untuk Tuhan kita, layak dipuji, layak ditinggikan dan diagungkan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Kristus, kami bersyukur Roh Kudus untuk keberadaan kami. Dimanapun kami berada, Kau berikan kami kesempatan untuk saat ini, untuk boleh datang menyembah-Mu, memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan, menerima perjamuan, untuk bersama-sama Tuhan mengenang akan sengsara-Mu. Terima kasih, inilah kami semua. Kami berdoa Tuhan, Kau sucikan layakan kami semua. Ampuni setiap dosa dan salah kami, setiap perkataan kami, tingkah laku kami, perbuatan kami. Apapun yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, yang melenceng dari apa yang Kau inginkan kami lakukan. Mohon ampun, sucikan layakan kami semua. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu. Inilah kami semua Tuhan. Kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Beri kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu semua. Shalom. Ya Tuhan berkati kita semua. Biar kita boleh tetap bersemangat apapun keadaan kita. Tuhan Allah menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan bahwa Allah kita adalah penebus kita. Namanya Yesus Kristus. Haleluya. Semuanya bertangan untuk Tuhan.
Kaulah Tuhan, penebusku bersamamu. Ku takkan goyah kerajaanmu. Datanglah di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, penebusku bersamamu. Ku takkan goyah kerajaanmu. Datanglah di bumi dan di surga. Sembah Dia, sembah hanya bagimu, tata yang kudus. Oh Yesus, layak, Engkau yang layak dipuji, disembah selamanya. Kaulah Tuhan, penebusku bersamamu. Ku takkan goyah kerajaanmu. Datanglah di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, penebusku bersamamu. Ku takkan goyah kerajaanmu. Datanglah di bumi dan di surga. Sembah hanya bagimu, tata yang kudus. Oh Yesus, layak, Engkau layak, Engkau yang layak dipuji, disembah selamanya. Sembah hanya bagimu, tata yang kudus. Serukan Yesus, layak, Engkau yang layak dipuji, disembah selamanya. Kaulah Tuhan, penebusku bersamamu. Ku takkan goyah kerajaanmu. Datanglah di bumi dan di surga, di bumi dan di surga, di bumi dan di surga. Amen. Hanya Engkau Tuhan milik kami di bumi dan di surga. Haleluya. Kaulah kekuatan kami, sumber kekuatan kami. Serukan, hanya Kau milikku di surga. Biar ini menjadi doa kita semua. Di bumi hanya Kau, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amen. Kalau sumber kekuatan kami Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Serukan,
kekuatan kami, namun yang pasti Tuhan, Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Beri pujian untuk Allah kita, sumber kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Sambil tetap berdiri, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Kita bersyukur karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita di tengah kondisi saat ini yang mungkin mengkhawatirkan. Tapi kita memiliki Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada bagi kita semua, yang menyediakan apa yang kita perlukan. Biar pujian sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita bersama-sama juga menikmati perjamuan, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bahwa Bapa, Kau adalah Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
setia. Amin, Yesus. Serukan Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu mempedulikan kehidupan kami, yang setia di dalam penyertaan dalam hidup kami. Dan kami yakin bahwa dalam keadaan kondisi apapun juga di dalam kehidupan kami saat ini, Tuhan ada bersama dengan kami. Karena itulah merupakan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Seperti Bapa yang setia. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah perenungan ini dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kami boleh memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Khususnya tentunya saat ini yang berada di rumah, ya kita kembali lagi dengan kondisi yang dimana kita beribadah di tempat kita masing-masing, tetapi bagaimanapun juga, dimanapun kita berada, kita harus syukuri ya karena segala perkara tidak jauh daripada seizin daripada Tuhan, dan kita juga percaya bahwa dimanapun kita berada dikatakan Tuhan hadir. Baik Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan yang baru yaitu bulan Juli. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini yang didasarkan pada Yosua 1 ayat 1 sampai 9, Yosua 1 ayat 1 sampai 9 dengan judul pribadi yang terlatih untuk memimpin.
pribadi yang terlatih untuk memimpin. Saya akan bacakan Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang selanjutnya. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara, ini adalah generasi pemimpin baru ya bagi umat Israel. Kita tahu pada pasal-pasal sebelumnya atau kitab sebelumnya di mana Musa adalah seorang pemimpin yang tangguh, seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang dipakai Tuhan di dalam memimpin umatnya Israel itu keluar dari perbudakan Mesir. Dan di sanalah selama bertahun-tahun umat Israel dibimbing di padang gurun. Dan disitulah juga generasi pertama yang keluar dari perbudakan Mesir itu sudah meninggal, lalu kemudian generasi berikutnya. Tetapi memang ada kesalahan daripada Musa dan akhirnya Musa itu tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan disinilah dikatakan, sekaranglah waktunya sebenarnya Yosua untuk mengambil alih kepemimpinan. Yosua adalah penerus dari Musa dan tentunya menjadi penerus dari seorang pemimpin yang begitu hebatnya tidak mudah untuk dilakukan. Dan belum lagi juga Yosua tahu apa yang harus dia hadapi. Orang-orang seperti apa yang dia pimpin bukanlah orang-orang yang mudah. Ya, umat Israel itu adalah orang yang tegar tengkuk, sulit sekali, keras kepala sekali. Belum lagi di dalam peristiwa di masa depannya itu juga masih sulit untuk dia bisa bayangkan seperti apa. Ya, pada waktu dia juga sempat ya menjadi seorang pengintai. Tanah perjanjian yang telah diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel ini bukanlah tanah yang mudah.
Ya, memang dijanjikan yaitu tanah penuh dengan madu dan susu, banyak ya. Tetapi juga kalau dilihat dari mata bagaimana tanah perjanjian ini adalah diduduki oleh raksasa. Raksasa bukannya yang mudah untuk ditaklukkan. Dan juga belum lagi banyak tempat-tempat yang harus dilewatinya. Ya penuh dengan tembok yang besar. Ya banyak alasan sebenarnya untuk Yosua ini takut untuk maju, apalagi untuk memimpin. Tapi di sini dikatakan oleh Tuhan sendiri, bukan Tuhan meminta, tetapi dikatakan di sini bahwa di ayat yang 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang merupakan perintah daripada Tuhan kepada Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Panggilannya itu bukan hanya sekedar tanya-tanya, Yosua mau enggak jadi pemimpin lah, mimpin ya, lanjutin Musa ini. Tetapi ini merupakan suatu keputusan daripada Tuhan. Dan disinilah Tuhan memerintahkan Yosua untuk kuat, untuk berani. Jadi melangkah maju. Para seorang pemimpin ini bukannya seorang yang lemah hatinya, bukanlah seorang yang lemah imannya, tetapi harus menjadi seorang yang pemberani. Nah, nanti kita akan lihat apa dasar daripada keberanian ini. Memang kalau kita lihat di masa atau saat ini, ya terus terang saja, saya sebagai gembala juga katakan boleh diuji juga, ya. Beberapa waktu bisa dikatakan saya hitung-hitung sekitar 3 minggu terakhir lah. Ada-ada saja orang yang telepon ya jemaat, baik dia sendiri yang sakit ataupun keluarganya yang tertular, minta didoakan. Belum lagi juga ada saudara juga. Hampir bisa saya katakan itu sehari sedua keluarga, kadang-kadang lebih, bahkan sampai saat ini pun ya masih ada yang berjuang. Dan kita yang sebagai pendoa bisa dikatakan kadang-kadang seakan-akan tidak berdaya. Tapi disinilah keberdayaan kita, kekuatan kita bukanlah berasal dari diri kita sendiri. Karena kalau itu berasal dari diri kita sendiri sudah lemahlah kita ini. Tetapi kita ini dikuatkan oleh pertolongan Tuhan. Dan kita menguatkan orang lain oleh kasih karunia Tuhan. Jadi dalam Yesaya 43 ayat 2 kiranya ini juga menjadi kekuatan bagi kita. Ya firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan hanyut. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bagaimana kita bisa menyeberangi air? Aku akan menyertai engkau. Jadi kemanapun kita berjalan, kemanapun kita pergi, apapun yang kita alami, inilah yang diyakinkan, yaitu penyertaan Tuhan. Dan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, mengatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi Tuhan tidak pernah membuat kita takut. Ya, Dia tidak memberikan kita roh ketakutan. Tetapi dikatakan
membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kita diberikan eh, pikiran yang sehat sehingga kita tidak panik dalam menghadapi situasi yang kadang mencekam. Kita memiliki kecenderungan kalau ada apa-apa kita cenderung panik, aduh bagaimana ya, apa yang harus kita lakukan ya. Tetapi roh Tuhan tidak memberikan roh ketakutan itu. Tetapi dikatakan memberikan kita pikiran yang sehat. Memberikan kita kasih. Suatu kepastian bahwa di dalam kesulitan apapun yang kita alami, kedukaan, penderitaan apapun yang kita alami saat ini, kita dikasihi oleh Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk dikendalikan, apalagi dilumpuhkan oleh rasa takut. Jadi Bapak Ibu, ada landasan bagi kita untuk kita berani untuk memimpin. Dan kalau kita renungkan Yosua 1 ayat yang lebih lanjut ini, ada 4 landasan yang harus kita miliki untuk berani memimpin. Yang pertama adalah keberanian berlandasan pada kepastian akan panggilan Tuhan. Yang kedua, keberanian berlandaskan pada kepastian akan kehadiran Tuhan. Dan yang ketiga, keberanian bersandar pada kepastian akan janji Tuhan. Dan yang ketiga, keberanian bersandar pada kepastian akan firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita harus berani atau bisa berani karena kita bersandar pada kepastian akan panggilan Tuhan. Kita kembali lagi ke Yosua 1 tadi, ya. Ayat yang ke-4, ayat yang ke-1 sampai ke-4 itu menunjukkan bagaimana Yosua dipilih Tuhan bukanlah asal-asalan, bukanlah atas dasar pemilihan secara demokratis. Siapa ya yang jadi kira-kira pengganti daripada Musa? Tetapi disinilah kita lihat bahwa Yosua memang sudah dipersiapkan, sudah dilatih. Yosua itu melalui proses yang panjang telah dibina oleh Musa. Bagaimana dia belajar atau diajar untuk memimpin bersama dengan umat Israel dalam pertempuran, di dalam peperangan melawan bangsa-bangsa yang berusaha menghalangi mereka. Disinilah Yosua juga melihat bagaimana dialah yang menyaksikan ketika Musa berhadapan dengan Tuhan. Itu adalah suatu kenyataan. Tuhan itu bukannya hanya suatu konsep. Allah itu adalah Allah yang nyata. Dan dia juga dengan pengalamannya bagaimana Tuhan menyertai kehidupan dari bangsa Israel. Jadi penunjukan Tuhan kepada Yosua untuk menggantikan Musa itu sangat jelas. Ya, ketika dikatakan di dalam ayat yang 1 dan 2, sesudah Musa hamba Tuhan meninggal dunia, Allah berfirman kepada pembantu Musa yang bernama Yosua putra Nun. Kita lihat di sini. Firman Tuhan langsung kepada Yosua. Dikatakan di ayat yang kedua, karena sekarang hambaku Musa sudah mati, engkau kujadikan pemimpin Israel yang baru. Pemimpin segenap umatku menyeberang sungai Yordan dan masuk ke negeri perjanjian. Jadi di sinilah bahwa kepastian akan panggilan itu menjadikan suatu keberanian, kepastian bahwa Tuhan telah memanggil seseorang menjadi pemimpin. Itulah yang menjadi modal bagi dia. Apapun yang akan terjadi di depan, itu dia tidak perlu takutkan. Karena ya Tuhan sudah panggil. Ya kalau bicara soal kepemimpinan memang bisa dikatakan saya juga banyak kesaksian mengenai hal ini. Ya terus terang
menjadi seorang hamba Tuhan tidaklah mudah ya. Dan terlebih lagi bisa dikatakan menggantikan seorang ayah yang begitu ya, bukannya orang yang luar biasa, tetapi bagaimana Tuhan memakai beliau secara luar biasa. Dan inilah bukan sesuatu yang mudah. Tetapi saya bisa katakan bahwa ketika Tuhan meyakinkan saya, memastikan bahwa ini adalah panggilannya, maka saya tidak ragu lagi untuk mengikutinya. Dan disinilah juga keberanian kita untuk melangkah. Apapun yang mungkin kita, skop kita ya di dalam secara katakanlah kepemimpinan itu bukanlah selalu katakanlah menjadi gembala sidang. Tetapi di dalam pelayanan pun kadang kita dipercaya untuk suatu ya memimpin hal-hal tertentu atau divisi atau bahkan mungkin jadi pembina, ya baik itu pembina komisi bahkan pembina kelompok kecil pun itu merupakan suatu pemimpin ya menjadi seorang pemimpin. Jadi keberanian kita untuk memimpin itu kita yakin ini panggilan Tuhan. Tuhan memanggil saya untuk melayaninya. Ayo maju. Ya. Dan yang kedua bahwa keberanian kita harus hadapi sebagai pemimpin adalah keberanian yang bersandar pada kepastian akan kehadiran Tuhan. Di dalam ayat 5 dan 9 dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hadiran Tuhan. Yakin bahwa Tuhan akan menyertai. Kita yakin ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan memberikan tugas pada kita, ketika Tuhan memberikan misi kepada kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan bisa dikatakan Tuhan yang berjalan terlebih dahulu. God goes before us. Filiprus mengatakan bahwa jangan meminta tugas yang setara dengan kekuatan Anda, mintalah kekuatan yang setara dengan panggilan Anda. Setiap daripada kita ada panggilan-panggilan tertentu. Dan kekuatan itu kalau kita hanya sebatas dengan, ya saya kuatnya di sini, ya sampai di sini sajalah. Tetapi kalau Tuhan ingin memanggil kita lebih, inilah yang memang akhirnya kita perlu beriman. Tuhan memerintahkan kita untuk maju. Ayo maju. Tuhan memerintahkan kepada Yosua naklukkan Yeriko. Bagaimana melakukannya? Tembok saja begitu tingginya, begitu tebalnya. Bagaimana bisa menaklukkannya? Kita bukannya orang-orang yang terbiasa berperang. Tapi Tuhan memberikan suatu perintah, inilah yang dilakukan. Dan inilah ketaatan yang dibutuhkan karena mengenal akan Allah. Dan yang ketiga yaitu keberanian bersandar pada kepastian akan janji Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Lalu diulang lagi pada ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh.
Lalu dikatakan ayat yang 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tidak sekali Tuhan mengatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Keberanian itu harus bersandar pada janji Tuhan. Kita harus memiliki tekad yang bulat. Ketika Tuhan perintahkan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yang harus kita lakukan adalah ya kita harus menguatkan dan teguhkan hati kita. Bukan kekuatan diri kita sendiri, karena kembali lagi kita ini adalah orang yang lemah. Tetapi kekuatan kita itu hanyalah pada Tuhan saja. Keteguhan kita hanyalah kita bersandar pada pertolongan Tuhan saja. Kalau dikatakan memimpin, ya kadang orang ingin memiliki suatu posisi menjadi pemimpin. Tapi sebenarnya memimpin itu bukanlah suatu posisi, bukanlah suatu kekuasaan, tetapi suatu tugas, suatu kepercayaan yang diberikan. Dan ini yang harus kita lakukan dengan kerendahan hati. Katakanlah kita berjalan, mengapa kita bisa kuat, mengapa kita bisa teguh hati kita. Kita percaya akan janji Tuhan bahwa seperti yang dikatakan ayat yang ke-6 begitu jelasnya, kita lihat kembali. Ya, begitu jelasnya mengapa Yosua harus teguh hatinya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Jadi bukan saja dikatakan di ayat yang kedua tadi bahwa panggilan untuk memimpin bangsa Israel, panggilan untuk menggantikan Musa itu diberikan kepada Yosua, tetapi Tuhan yang mengatakan, seperti aku sudah memimpin Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Seperti aku sudah berjanji akan memberikan negeri yang telah dijanjikan kepada Musa, maka dengan itu juga diberikan janji itu kepada Yosua. Yang diperlukan oleh Tuhan adalah ketaatan kita. Apakah kita siap untuk menggerakkan kaki kita untuk maju? Ini ada gambaran bahwa Tuhan tidak mau mendorong mobil yang diparkir. Tapi Tuhan mau memberikan istilahnya angin. Seperti gambaran bahwa perahu yang sudah layarnya dibuka. Tuhan ingin memberikan angin untuk dia bisa berjalan. Demikian juga kita. Apakah kita percaya akan janji Tuhan? Berpegang pada janjinya. Kalau Tuhan sudah mengatakan dia akan menyertai, dia akan memimpin, dia akan memberikan, maka itulah yang kita pegang. Dan yang terakhir adalah keberanian bersandar pada kepastian akan firman Tuhan. Katakan dalam ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang 8. Banyak orang yang ingin pemimpinnya berhasil, kepemimpinannya berhasil. Banyak orang yang ingin apa yang dilakukannya itu berhasil. Misinya itu berhasil. Ya. Lalu doa, Tuhan tolong supaya ini berhasil. Tetapi di sini diingatkan kepada kita, apa kunci daripada keberhasilan itu?
Yang pertama yaitu memperkatakan firman. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Bagaimana kita bisa memperkatakannya kalau kita tidak pernah membaca firman? Kita perlu membaca firman untuk dapat memperkatakannya. Maka waktu kita, ya saat ini sulitlah kita katakan alasan, saya nggak ada waktu. Karena apalagi sebentar lagi ya, bukan sebentar lagi maksudnya ini udah ada peraturan WFH. Waktu perjalanan kita saja mungkin ke kantor atau katakanlah ke tempat usaha itu bisa kita gunakan untuk membaca firman, untuk merenungkan firman. Supaya kita bisa memperkatakan firman. Firman itulah yang menguatkan kita. Karena tanpa firman Tuhan, kita tidak tahu janji Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita tidak tahu perintah Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa berpegang pada janjinya. Bagaimana kita bisa menaati kalau kita tidak tahu firman-Nya. Dan bagaimana kita bisa mengimani dengan mengeluarkan firman-Nya tanpa kita mengenal firman-Nya. Katakan renungkanlah itu siang dan malam. Ya, jadi keberhasilan bukan saja kita memperkatakannya, tetapi juga kita merenungkannya, yang akhirnya firman itu disimpan di dalam hati pikiran kita. Jadi marilah kita jadikan firman ini menjadi suatu kebutuhan kita. Tanpanya seperti hampalah hidup kita. Tanpa firman Tuhan kita selalu katakanlah haus. Tanpa firman Tuhan seakan kita ini selalu lapar. Kalau kita bisa makan masih bisa minum. Mengapa? Secara rohani kita tidak mau memberikan waktu kita untuk merenungkan firman-Nya. Dan tentunya pada akhirnya firman ini harus dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar memperkatakan, merenungkan, tetapi juga kita menjadi pelaku firman. Kita bukanlah orang-orang yang munafik, tetapi kita menjadi orang yang menjadi berkat karena kita mempraktekkan kebenaran yang kita beritakan. Kita mempraktekkan kebenaran yang kita sudah renungkan dan kita dengar. Jadi Bapak Ibu, marilah memang kalau bicara soal kembali lagi ini konteks kepemimpinan. Kita tidak semua mungkin menjadi pemimpin dalam skup yang besar, tetapi dalam skup manapun juga di dalam rumah tangga kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anak kita dipanggil, kita memiliki panggilan sesuai dengan kondisi kita dimanapun kita berada. Itu merupakan suatu kepastian. Dengan itu marilah kita ada keberanian untuk menjalani panggilan ini dengan kita bersandar akan kehadiran Tuhan. Kita bersandar pada janji Tuhan dan tentunya bersandar akan firman Tuhan. Dan pada saat ini biarlah kita juga boleh dikuatkan dalam keadaan kondisi apapun yang kita perlukan firman ini. Marilah kita lebih lagi merapat relasi kita kepada Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Amin. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, biarlah ini juga menjadi kekuatan bagi kami. Dan sebentar lagi kami mau
mengikuti perjamuan kudus. Biarlah kami yang sudah mempersiapkan hati pikiran kami boleh mengikutinya dengan mengarahkan hati kami kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas apa yang Tuhan telah perbuat bagi kami, keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan sebelum kita mengikuti perjamuan ini, yang saya harap Bapak Ibu juga sudah siapkan di rumah, kita akan membaca dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu yang sudah dibaptis dan sudah percaya kepada Tuhan, sudah sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan ini. Jika Bapak Ibu sudah mempersiapkan perjamuan di rumah, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan pada perjamuan terakhir, Tuhan Yesus bersama dengan murid-Nya, Tuhan Yesus mengangkat roti dan mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, ambillah dan makanlah. Dan Tuhan Yesus juga mengangkat cawan anggur dan mengatakan, inilah darahku yang dicurahkan, maka minumlah. Mari Bapak Ibu, kita akan merenungkan sejenak akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita renungkan siapakah diri kita. Bagaimana diri kita tanpa pengenalan akan Tuhan. Bagaimana keadaan diri kita tanpa keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Bagaimana kehidupan kita tanpa penebusan dari darah Tuhan Yesus. Jika masih ada dosa-dosa ataupun kesalahan pelanggaran akan firman-Nya, marilah kita memohon ampun daripadanya. Biarlah Tuhan kuduskan, sucikan hati pikiran kita. Karena ketika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan setia dan adil. Mari Bapak Ibu, kembali lagi jika ada yang belum bangkit berdiri, kita akan bangkit berdiri, kita menghormati Tuhan dan kita mengangkat roti tangan kanan kita. Kita mengagungkan Tuhan Yesus, kita meninggikannya dan apa yang telah Tuhan lakukan. Dialah adalah juru selamat penebus kita. Marilah kita memakannya dengan ucapan syukur.
kita mengangkat cawan anggur ini. Ini adalah darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di kayu salib, yang menebus dosa-dosa kita. Dari atas kepalanya merupakan lambang di mana pikiran kita kadang-kadang tidak menyenangkan Tuhan. Pikiran kita yang jahat, pikiran kita yang najis, pikiran kita yang tidak layak. Tapi Tuhan mau menebusnya. Dari tangannya, dari kakinya. Tidak perbuatan kita yang menyusahkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan juga mengampuni setiap perbuatan jalan kita yang salah. Dan dari lambungnya, hati kita kadang-kadang tidak juga menyukakan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami semua. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah pikiran kami. Marilah kita meminumnya dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, kita akan segera juga mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kami kepada Tuhan, Allah yang penuh kasih. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, penebus kami. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan. Sucikanlah kami. Biarlah Tuhan merubahkan kehidupan kami. Roh Kudus yang menuntun kami sehingga kami hidup boleh dilayakan di hadapan Tuhan dan dipakai untuk menjadi berkat. Kami bersyukur untuk setiap kasih karunia daripada Tuhan. Karena bukan usaha kami, bukan perbuatan kami dibenarkan, tetapi karena pengorbanan-Mu lah yang di kayu salib sehingga kami boleh dibenarkan. Tuhan, pada masa-masa sekarang adalah merupakan ujian iman bagi kami. Ampunilah kami ketika kami mengeluh. Ampunilah kami ketika kami tidak yakin akan penyertaan ataupun hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Ampunilah kami ketika kami meragukan akan pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah dalam keadaan apapun juga kuatkanlah kami, sehingga kami tetap teguh iman kami. Dan dalam keadaan apapun juga, kami terus memandang kepada Tuhan. Karena kami percaya akan kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang bergumul di dalam sakit penyakit mereka. Khususnya yang terpapar oleh COVID. Baik yang sedang isoman maupun di rumah sakit Tuhan. Bahkan ada yang memerlukan perawatan tetapi sulit untuk mendapatkannya. Tuhan tolong bukakan jalan. Kami juga berdoa khususnya kepada keluarga dari almarhum Bapak Lukito yang baru saja dipanggil Tuhan. Kami berdoa untuk istri dan anak-anak. Bila Tuhan juga hiburkan mereka, kuatkanlah mereka sehingga mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul di dalam usaha pekerjaan mereka. Ya Tuhan, bukakanlah jalan. Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk dapat mengembangkan diri. Bukakanlah jalan sehingga ada usaha yang mereka dapat lakukan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sebentar lagi juga akan memulai pelajaran mereka. Meskipun tetap melalui online, biarlah mereka tetap disemangatkan.
Berilah kreativitas kepada guru-guru yang mendidik mereka sehingga anak-anak pun boleh belajar dengan baik. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan juga yang terus melingkupi kami. Dan kami berdoa untuk pemerintah kami khususnya pada saat ini. Banyak sekali yang mereka harus urus. Tuhan berikan hikmat kemampuan kepada mereka sehingga banyak cara yang mereka bisa lakukan untuk menolong rakyat yang sedang membutuhkan. Terima kasih Bapa, pakailah kami dimanapun kami berada untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran untuk menolong orang. Bapak, Ibu, Saudara, marilah arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Adapun damai kasih karunia daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus serta penyertaan dan persekutuan daripada Roh Kudus senantiasa memelihara kita dan menyertai kita mulai saat ini hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu beserta teduh masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.